Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 4b dilanjutkan dengan bab 6 ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 11 sampai 13. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tritunggal Maha Kudus, kehadiran Allah di tengah gereja dan umat beriman. Sejak awal, gereja percaya kepada Allah yang satu, namun menyapanya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rumusan iman ini ditegaskan dalam konsili-konsili gereja perdana, terutama pada konsili Nisea dan konsili Konstantinopel. Melawan ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus dan Roh Kudus, gereja menegaskan bahwa Putra sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Dari sinilah lahir syahadat Nisea Konstantinopel yang kita doakan setiap minggu. Dogma Tritunggal bukan hasil spekulasi manusia, melainkan permenungan gereja atas pewahyuan Allah sendiri dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus di dalam kitab suci. Bagi umat Katolik, Tritunggal berarti satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang berelasi dalam kasih sempurna. Tanda salib yang kita buat setiap hari adalah pengakuan iman akan Tritunggal. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya, sejak awal hidup Kristiani, kita sudah hidup dalam kesatuan dengan dan di bawah perlindungan Tritunggal Maha Kudus. Allah bukan pribadi yang jauh dan sendirian, melainkan persekutuan kasih. Maka, ketika kita berdoa, melayani dan mengasihi, kita masuk dalam relasi kasih Allah sendiri. Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Allah menyatakan diri kepada Musa sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di sini kita melihat wajah Allah Bapa, penuh belas kasih, bukan penghukum yang kejam. Allah ingin tinggal di tengah umat-Nya. Dalam bacaan kedua dari surat kedua kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus menutup suratnya dengan berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Ini adalah salah satu rumusan Tritunggal paling awal dalam kitab suci. Paulus menegaskan bahwa hidup gereja bersumber dari rahmat Kristus, kasih Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus. Injil hari ini menurut Santo Yohanes menampilkan inti iman kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengutus Putra bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Keselamatan itu menjadi nyata melalui karya Roh Kudus yang menghidupkan iman di hati kita. Tritunggal bukan teori, tetapi karya keselamatan Allah bagi manusia. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan gereja bahwa identitasnya adalah persekutuan. Seperti Allah adalah persekutuan kasih, gereja pun dipanggil menjadi komunitas yang bersatu dalam keberagaman. Dalam dewan paroki, lingkungan, paduan suara, misdinar, kelompok kategorial, umat di lingkungan atau wilayah rohani, maupun pelayanan sosial lainnya, semangat Tritunggal berarti kerjasama, saling menghargai dan mengutamakan kasih. Tidak ada persaingan ego, tetapi kerjasama yang aktif dan penuh kasih, serta komunikasi yang baik. Setiap perayaan Ekaristi juga merupakan pengalaman Tritunggal. Kita berdoa kepada Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Maka gereja harus menjadi tanda nyata kehadiran Allah yang hidup dan berkarya di tengah dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, iman akan Tritunggal berarti membangun relasi yang penuh kasih. Di keluarga, suami istri dipanggil mencerminkan kasih yang setia. Orang tua dan anak belajar saling mendengarkan. Di tempat kerja, kita dipanggil membangun kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Saat membuat tanda salib, kita diingatkan bahwa kita membawa nama Allah dalam setiap tindakan. Kehadiran Allah Tritunggal nyata ketika kita mengampuni, menolong yang lemah, dan menciptakan damai. Dengan demikian, kita dapat melihat dan mengalami bahwa Allah sungguh hadir di tengah gereja dan dalam hidup umat beriman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.